Hai Sobat Cu People, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program You News Weekend. Untuk Sobat Cu People dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Iya, seperti biasa Sobat Cu People, kita akan memberikan 5 informasi menarik kepada Sobat Cu People di rumah. Jadi stay tune sampai akhir ya. Eja, kalau misalnya kita bicara mengenai Jepang nih, apa sih yang unik-unik? Bunga sakura sih kayaknya. Bunga sakura, tepat banget, Ja. Jadi pohon bunga sakura yang merupakan bunga khas negara Jepang kembali mekar di Taman Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Nah, mekarnya bunga sakura ini tentunya menjadi perhatian warga untuk melihat langsung pohon bunga sakura tersebut. Wah, kayaknya indah banget. Apalagi untuk foto tuh pas banget ya, Pas Fahri, banget ya? lah, pasti Ya, ya. bagaimana sih keindahan bunga sakura kembali mekar di Taman Kota Kijang? Berikut liputannya. Bagi kalian yang ingin melihat bunga sakura, tidak perlu jauh-jauh ke Jepang. Namun, cukup berkunjung ke Kijang, Kabupaten Bintan, kalian bisa melihat langsung bunga sakura yang sedang mekar. Bunga khas negara Jepang berwarna merah muda ini kembali berbunga di Taman Kota Kijang sejak sepekan lalu. Diketahui, mekarnya bunga sakura ini telah 5 kali di tahun 2022 ini. Bunga sakura yang mekar di Kijang ini juga mengikuti musim bunga sakura yang berbeda di negara Jepang. Sejumlah warga Kijang antusias ingin melihat langsung bunga sakura di Taman Kota Kijang. Momen tersebut tak lupa diabadikan warga untuk bersuah foto dengan latar belakang bunga sakura. Ini agak kecil-kecil mungkin karena pengaruh ini ya, pengaruh pohonnya juga kecil. Dulu bunganya agak besar-besar setahu saya, soalnya kita sering pulang sekolah itu selalu ngambil. Masih saya SMP Beniar ini kan, habis itu juga ditanam lagi. Ini penanamannya bibitnya katanya sih yang pernah menanam ini melalui akar, kawinan akar. Berkali dia kak? Setahun sekali. Oh gitu. Setahun sekali. Berbunga pasti itu. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Nah, Fahri, kamu suka jajan gak sih? Aku suka, Ja. Nah, aku ada rekomendasi nih untuk kalian yang suka dengan jajanan unik. Ada satu jajanan yang baru hadir di Tanjung Pinang, yaitu Taiyakidon. Taiyakidon, apa itu, Ja ya? Iya, jadi jajanan khas asal Jepang ini sangat populer di negeri sakura dan rasanya yang manis. Dan jajanan ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk ikan. Wah, bentuknya ikan, rasanya manis. Manis, pas banget kayaknya. Pas enak banget gitu kan? Enak banget ya, Ja ya. Nah, seperti apa sih jajanan Taiyakidon itu? Berikut liputannya. Taiyakidon dibuat dengan cara dipanggang. Jajanan ini sangat cocok jika disantap dengan kopi ataupun teh di kala senja. Di Jepang, Taiyakidon sangat digemari dari anak-anak hingga kalangan milenial karena memiliki rasa manis dan bentuk yang unik. Karlin, pemilik gerai Taiyakidon mengatakan, tercetusnya ide membuat jajanan unik ini berawal dari hobinya mencoba makanan unik, salah satunya Taiyakidon. Sehingga dirinya memberanikan diri untuk membuat gerai Taiyakidon di Tanjung Pinang. Gerai Taiyakidon berada di Jalan Insinyur Sutami. Karlin juga berencana akan membuka cabang di tempat lain. Jajanan taiyaki memiliki 4 varian rasa, yakni original, keju, coklat Nutella, dan juga kacang merah. Kalau boleh tahu nih terinspirasi memang dari, kan ini makanan yang dari Jepang ya? Iya. Ya itu memang terinspirasinya karena nonton sebuah film atau anime kayak gimana gitu? Karena saya memang suka sama kayak snack-snack Jepang gitu, jadi coba-coba buat gitu lah. Sejauh ini respon dari masyarakat sendiri gimana sih? Kan baru-baru ya, terus ada YouTube juga kan. Hari ke hari sih ada lah, pelan-pelan orang kenal dengan merek kita Taiyakidon gitu. Walaupun gerai taiyaki ini baru dibuka, namun telah memiliki pelanggan setia yang cukup banyak. Salah satu pembeli Lucy mengatakan, jajanan Taiyakidon memiliki rasa yang enak. Selain rasa roti yang empuk, topping yang diberikan pun cukup banyak, sehingga menambah cita rasa manis pada jajanan ini. Dirinya pun menyebut, taiyaki akan menjadi salah satu jajanan andalan anak muda di Tanjung Pinang. Baru pertama kali ya di Tanjung Pinang ya. Mungkin ini bisa
jadi salah satu menu andalan anak-anak muda yang mau nongkrong atau mau ngemil-ngemil. Rasanya pas, nggak begitu manis. Dalamnya tuh ada feelingnya coklat gitu. Nah, bagi kalian yang penasaran ingin mencicipi jajanan khas negeri Sakura ini, kunjungi langsung gerainya di Jalan Insinyur Sutami, Tanjung Pinang. Harga pun cukup ramah di kantong anak muda. Untuk varian keju, coklat, dan kacang merah hanya dibanderol dengan harga Rp11.000. Sedangkan untuk rasa original dengan harga Rp8.000. Tunggu apa lagi? Ayo ke Tayakidon! Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Sobat People, kita ada rekomendasi jajanan unik selanjutnya. Apa tuh, Rik? Kita ada burger yang berbentuk UFO telah hadir di Tanjung Pinang. Seperti burger pada umumnya, roti yang diisi dengan daging dan sayuran ini memiliki bentuk yang unik, yaitu menyerupai bentuk UFO atau benda terbang dari luar angkasa. Wah, makanan bentuknya UFO. Iya. Aku berasa lagi terbang ke angkasa. Lagi terbang ke angkasa ya, sambil makan burger ya. Iya, kayaknya seru banget dah. Dan Iya. seperti apa sih uniknya burger berbentuk UFO ini? Berikut liputannya. Seperti burger pada umumnya, burger UFO juga dilapisi dengan daging dan sayuran segar. Pemilik burger UFO, Hengki, mengatakan dirinya terinspirasi dari jajanan burger di negeri gingseng, Korea yang berbentuk UFO, sehingga dirinya juga tertarik untuk membuat gerai burger UFO di Tanjung Pinang. Sebelumnya, Hengki berjualan minuman franchise pada tahun 2009. Kemudian Hengki merambah ke usaha kuliner pada tahun 2012 dengan membuka gerai burger. Hingga pada tahun 2021, Hengki mendapat ide untuk membuat burger UFO. Karena burger di Tanjung Pinang udah banyak, jadi kita mau cari suatu sensasi atau keunikan yang berbeda. Jadi inspirasi ini dari Korea sih sebenarnya, burger UFO. Jadi pelan-pelan saya cari informasi lah, ini dapat dari mana, bahan bakunya gimana. Jadi pelan-pelan kita cari tahu. Hengki menyebut bahwa burger berbentuk UFO ini merupakan jajanan pertama dan satu-satunya di Kepulauan Riau. Bukan hanya bentuknya yang unik, burger UFO juga memiliki varian rasa yang unik, yaitu terdapat varian rasa es krim. Berlokasi di Jalan Bakar Batu nomor 7, burger UFO ini dibuka dari jam 12 siang hingga 10 malam. Untuk harga yang dibanderol relatif terjangkau, dari harga Rp15.000 hingga Rp25.000. Kalian penasaran gimana rasa burger UFO ini? Segera kunjungi gerainya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Oke, kita ke berita selanjutnya yang sempat menghebohkan publik, yang dimana pernyataan kontroversi Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang diduga membandingkan penggunaan toa di masjid dengan gonggongan anjing menuai kecaman banyak pihak. Ya, sementara itu Kementerian Agama menegaskan pernyataan Yakut tersebut tidak membandingkan antara kerasnya suara azan dengan gonggongan anjing. Namun aturan toa di masjid bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Bagaimana informasinya? Ini dia. Pernyataan kontroversi Yakut menuai berbagai komentar para netizen di media sosial. Tagar tangkap Yakut pun trending di Twitter. Pernyataan Yakut juga dikecam oleh pengamat media sosial Roy Suryo. Bahkan Roy bersama Kongres Pemuda Indonesia telah melaporkan Yakut ke Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Namun laporan Roy ditolak lantaran pernyataan Menteri Agama itu disampaikan di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu di Pekanbaru Riau. Sebelumnya pernyataan Yakut yang mencontohkan penggunaan toa masjid dengan gonggongan anjing disampaikannya di Pekanbaru Riau Rabu kemarin. Kepada wartawan, awalnya Yakut menjelaskan aturan terkait penggunaan toa di masjid. Ia menyebut aturan ini dibuat untuk mendukung hubungan antar umat beragama agar lebih harmonis. Yakut pun memberikan contoh yang menuai kontroversi. Dirinya menyebut gonggongan anjing dengan penggunaan toa di masjid. Dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat
dan mengurangi ketidakmanfaatan. Kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Sementara itu, Kementerian Agama langsung memberikan klarifikasi terkait berita jika Yakut Khalil Qomas membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing. Staf khusus Menteri Agama Nuruzaman menyebut, Menteri Agama hanya memberikan contoh sederhana tentang pentingnya pengaturan pengeras suara. Tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, melainkan lebih kepada penanaman sikap toleransi antar umat beragama. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi, Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Nuruzaman menjelaskan Menak tidak melarang masjid dan musola menggunakan pengeras suara saat azan yang menjadi bagian dari syiar agama Islam. Edaran tersebut hanya mengatur volume suara maksimal 100 desibel dan penggunaannya disesuaikan setiap waktu sebelum azan. Pedoman seperti itu jelasnya sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tim UTV mengabarkan. Informasi terakhir untuk Anda Sobat People, di mana gelombang kedua serangan rudal Rusia menerjang Ukraina sejak Kamis kemarin. Hanya berselang beberapa jam setelah Rusia resmi melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina. Ya, Rusia melancarkan operasi militer besar-besaran di Ukraina lewat darat, udara, dan laut. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Dalam video amatir ini terlihat rudal Rusia menghujani pusat kota Ukraina. Suara ledakan terdengar di ibu kota Kiev. Baku tembak terjadi di dekat pelabuhan utama. Kota itu diselimuti kepanikan dan masyarakat berupaya menyelamatkan diri. Sedikitnya 8 orang meninggal dunia dan 9 orang alami luka-luka dari tembakan mortir Rusia. Sebelumnya Presiden Rusia Putin menyatakan dalam pidato di televisi bahwa dirinya telah memerintahkan operasi militer khusus untuk melindungi warga Ukraina termasuk warga Rusia yang telah menjadi target genosida di Ukraina. 3 jam setelah Putin mengeluarkan perintahnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menghancurkan infrastruktur militer di pangkalan udara Ukraina dan melumpuhkan pertahanan udaranya. Sementara itu, Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia tidak hanya menewaskan 40 tentara, tetapi juga merenggut 10 nyawa warga sipil. Ukraina pun menyatakan siap berperang melawan Rusia. Menurutnya, serangan balik Ukraina sesuai dengan hukum internasional untuk mempertahankan diri. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Iya, tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat People berada. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye.